Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Welcome back to my channel. Nah, kali ini Umi ingin menjelaskan tentang bimbingan konseling Islam. Apa sih bimbingan konseling Islam itu? Atau sering yang disebut dengan BKI gitu kan. Nah, menurut Hamdani Bakran Az-Zaki, bimbingan konseling Islam itu adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan atau pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan atau konseli. Nah, dalam hal bagaimana seharusnya seorang konseli dapat mengembangkan potensi akal, pikiran, kejiwaan, keimanan, dan keyakinan. Jadi, serta dalam mengulangi problematika hidup dan kehidupan dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma atau berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penjelasan itu Umi ambil dari bukunya karangan dari Hamdani Bakar Az-Zaki yang berjudul Psikoterapi Konseling Islam yang diterbitkan Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Fajar Pustaka Baru, yaitu tahun 2001, halaman 137. Nah, ada lagi nih. Bimbingan konseling Islam menurut Aswadi adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus dan sistematis terhadap individu atau kelompok. Nah, orang yang dalam pengalaman kesulitan lahir atau batin untuk mendapatkan pemahaman dirinya mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi, sehingga dapat hidup secara harmonis. Nah, gitu teman-teman. Jadi, sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah serta sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi menurut tuntunannya itulah yang demi mencapai kebahagiaan duniawi atau ukhrawinya. Sedangkan menurut Tohari Musnamar maksudnya bahwa bimbingan konseling Islam adalah pemberian bantuan secara individu agar hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuknya Allah sehingga dapat mencapai kehidupan di duniawi maupun di ukhrawinya. Nah, hal itu atau kayak definisi-definisi dari beberapa ahli tersebut Umi ambil dari buku Aswadi Iyadah dan Ta'ziyah Perspektif Bimbingan Konseling Islam yang diterbitkan Surabaya Dakwah Digital Press. Jadi tahunnya itu 2009, halaman 13. Jadi teman-teman bisa juga buka bukunya. Nah, tadi itu adalah definisi dari bimbingan konseling Islam menurut beberapa ahli. Nah, sekarang itu yang kedua adalah pelayanan bimbingan konseling. Nah, apa aja sih pelayanan bimbingan konseling gitu kan? Nah, bimbingan pelayanan konseling itu memiliki peranan penting baik bagi individu yang berada dalam lingkungan sekolah, rumah tangga, maupun masyarakat pada umumnya. Nah, jadi salah satu misi dari bimbingan dan konseling adalah misi pengembangan, yaitu memfasilitasi perkembangan individu di dalam suatu pendidikan formal ataupun non formal, jadi seperti keluarga, instansi, dunia usaha, dan industri. Nah, jadi serta kelembagaan masyarakat lainnya ke arah perkembangan optimal melalui strategi upaya pengembangan individu. Nah, layanan bimbingan konseling baik itu di pendidikan formal maupun pendidikan non formal mempunyai landasan hukum yang kuat. Jadi ada undang-undangnya seperti dalam Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pelajaran proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, negara. Nah, maka jadi pengertian konseling di dalamnya sepenuhnya terkandung segenap makna dan unsur-unsur pendidikan. Nah, untuk mewujudkan itu yang Umi bilang tadi, bahwasanya bimbingan dan konseling juga mempunyai berbagai macam bidang pelayanannya. Nah, berbagai setting. Nah, di antara bidangnya itu ada yang pertama itu adalah pengembangan pribadi. Kedua adalah pengembangan sosial atau bidang pengembangan sosial, bidang pengembangan karir, bidang pengembangan belajar,
bidang perkembangan kehidupan berkeluarga, bidang perkembangan kehidupan berpekerjaan, dan bidang pengembangan kehidupan berkewarganegaraan. Nah, bidang pengembangan kehidupan pelayanan kehidupan berkeagamaan serta setting keluarga, satuan pendidikan, lembaga kerja, lembaga sosial masyarakat, dan praktik lainnya. Jadi banyak banget gitu. Jadi itu adalah salah satu pelayanan bidang pelayanan bimbingan konseling Islam. Nah, selanjutnya yang kita bahas itu adalah kegiatan pendukung dari bimbingan konseling. Jadi, kegiatan pendukung itu pada umumnya itu tidak ditunjukkan secara langsung untuk memecahkan atau mengentaskan masalah klien, melainkan untuk memungkinkan diperoleh data dan keterangan lain serta kemudahan-kemudahan atau komitmen yang akan membantu kelancaran dan keberhasilan kegiatan layanannya. Nah, kegiatan pendukung dan bimbingan konseling itu meliputi kegiatan pokok aplikasi instrumentasi dan bimbingan konseling. Nah, yang kedua itu adalah himpunan data, konversi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus semua jenis kegiatan pendukung yang dilaksanakan secara langsung. Nah, dikaitkan pada keempat bidang bimbingan serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan klien. Hasil kegiatan pendukung dipakai untuk memperbuat satu atau beberapa jenis layanan bimbingan dan konseling. Nah, itu tadi adalah kegiatan pendukung dan bimbingan konseling Islam. Nah, selanjutnya itu adalah urgensi pemahaman bimbingan dan konseling bagi seorang guru. Jadi, bimbingan konseling itu merupakan upaya guru untuk membantu siswa dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada siswa tersebut. Nah, jadi bimbingan konseling di sekolah itu sangat dibutuhkan untuk membantu permasalahan-permasalahan di sekolah atau di lingkungan. Jadi kalau seandainya banyak tuh sekolah yang ada guru BK-nya gitu kan. Jadi itu dia gunanya untuk menghadapi permasalahan yang ada pada siswa. Nah, bimbingan konseling juga memiliki fungsi untuk mengarahkan dan membimbing siswa pada pendidikan yang baik, bertanggung jawab, dan bersedia mengambil sikap. Jadi, layanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami diri dan menerima diri dengan segala kekuatan dan kelemahannya, mengenalkan lingkungan, dan mengambil keputusan serta memberi arahan terhadap perkembangan peserta didik tersebut. Nah, tidak hanya untuk peserta didik yang mengalami masalah aja, tetapi berlaku untuk seluruh peserta didik juga. Layanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu jenis pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jadi bimbingan itu sangat penting dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan, baik itu di sekolah ataupun dimanapun juga. Jadi gitu dia. Nah, dan bimbingan merupakan suatu proses juga memberi bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari bimbingan kepada yang dibimbing agar tercapai pengembangan diri siswa yang meliputi kemandirian dalam memahami dirinya, terus menerima diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri yang optimal. Nah, jadi dia gitu. Itulah urgensi pemahaman bimbingan konseling bagi seorang guru. Jadi itu sangat penting supaya di dalam lembaga itu gunanya guru BK gitu kan adalah untuk memahami problem yang terjadi pada anak, psikis kepada anak, terus masalah yang dialami anak gitu. Nah, peran guru BK itu juga sangat penting loh. Nah, yang pertama itu adalah guru pembimbingan dan konseling itu merupakan seorang pendidik yang memiliki tugas membantu siswa. Nah, macam yang Umi bilang tadi gitu, dalam mengatasi masalah yang sedang dialami siswa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah gitu. Guru bimbingan dan konseling juga bertanggung jawab untuk membantu siswa yang menyadari kekuatan-kekuatan mereka sendiri, apa yang merintang dan permasalahan apa yang mereka hadapi seperti yang mereka harapkan gitu. Nah, selanjutnya Umi mau menjelaskan tuh tentang perbedaan konselor, psikolog, dan psikiater. Jadi itu beda ya. Jadi banyak orang yang hampir
tidak dapat membedakan antara psikolog dengan psikiater. Jadi ini ya perbedaannya. Nah, yang pertama itu adalah psikiater. Jadi psikiater itu adalah spesialis dari ilmu kedokteran. Untuk menjadi psikiater itu merupakan melewati pendidikan kedokteran dulu, kemudian mengambil spesialis psikiater. Nah, dan pemeriksaan yang diberikan dalam proses diagnosis ini proses diagnosis oleh psikiater itu melibatkan pemeriksaan status mental dan memeriksakan fisik. Nah, ada kalanya juga membutuhkan bantuan alat pencitraan otak seperti tomografi, komputerisasi, terus ada namanya magnetic resonance imaging atau MRI, dan positron emission tomography atau PET. Nah, jadi itu adalah alat scanning dan dan alat scanning dan uji darah. Nah, ada beberapa juga, salah satunya ada kata Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Komprehensif Psikiater, yaitu Dr. Nurmiati Amir SPKJ. Nah, dalam konferensi pers, ribet banget gitu ya kan lidahnya nih. Nah, dalam konferensi pers nah, Hari Kejiwaan itu kalau nggak salah pada tanggal 10 Oktober ya 2016 di Jakarta. Nah, jadi selama pengobatan psikiater dapat menggunakan psikoterapi dan obat-obatan gejala medis gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah psikolog. Nah, psikolog itu adalah sebuah profesi dari ilmu psikologi. Nah, untuk memahami ilmu itu juga memerlukan khusus, dan itu ada fakultasnya juga sih, fakultas psikolog, pengambilan S1 kayak gitulah. Psikolog itu dia berkompeten melakukan dan menginterpretasikan berbagai macam jenis tes psikologi seperti tes IQ, tes minat bakat, tes kepribadian dan sebagainya. Dia seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah konselor. Jadi umumnya itu biasanya dari jurusan bimbingan dan konseling, umumnya dari kursus-kursus seperti konselor itu laktasi dan konselor rumah-rumah ibadah gitu dah. Jadi konselor itu untuk kasus-kasus berat, seringkali butuh penanganan psikologi plus psikiater juga. Jadi tak tertutup kemungkinan adanya kerjasama antara psikiater dan psikolog dan konselor. Gitu sih. Intinya gini, konselor itu bisa membantu klien dengan proses konseling. Jadi yang konseling itu konseling sama konselor gitulah, sama dia kayaknya, terutama klien-klien dengan masalah berat. Namun untuk masalah yang lebih mendalam, konselor juga perlu merujuk pasien kepada psikolog. Jadi kalau menurut pendapat saya gitu kan, jadi kalau konselor itu dia kayak gimana sih, kalau guru BK gitu konseling gitu. Nah, kira-kira tahapnya yang lebih berat itu masuklah ke psikologi. Nah, kira-kira tahapnya lebih berat masuklah ke psikiater. Nah, itu dia teman-teman perkenalan singkat lah gitu, atau definisi tentang bimbingan konseling Islam. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tunggu terus video selanjutnya. Syukron kathiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.